Topik 3 tentang berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, lanjut. Oke. Di sini memahami tentang konsep ragam identitas diri, mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Terus lanjut. Nah, di sini pernahkah teman-teman semua merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga teman-teman menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Jadi misalnya nih, ada teman-teman kalau di rumah itu suka banget deh makan jengkol. Nah, kalau di rumah suka banget nih, tapi kalau pas di sekolah malu. Pernah nggak kayak gitu? Atau nggak gini? Teman-teman ada yang tahu Korea K-pop? Nah, nih kita kasih tahu. Nah, di rumah nih seneng banget sama K-pop, tapi karena di sekolah banyak yang ngebully K-pop, sukanya K-pop, sukanya plastik kayak gitu, terus jadi malu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Nah, jadi nggak jujur sama dirinya sendiri tuh nggak jujur karena takut dinilai buruk sama teman-temannya. Ya, kalau nggak misalnya umumnya gini. Misalnya, selain tadi kan makanan ya, terus kemudian nggak jujur sama diri sendiri. Misalnya, nih salah-salahan ketika gini. Misalnya, ini siapa namanya ini? Alfa sama Avita. Nih dorong-dorongan. Nah, terus Avita nih jatuh. Nah, terus semuanya nyalahin Avita. Nah, semuanya nyalahin Avita. Avita bilang, iya bukan aku, tadi kan jatuh sendiri Avitanya, kayak gitu. Jadi padahal yang salah memang Alfa yang ini ya, Avita yang ini toh. Nah, yang salah padahal si Avita sendiri, tapi Avita nggak mengakui itu karena takut dibully sama teman-temannya. Ada nggak? Pernah nggak kayak gitu? Ada yang jahil sama temennya, tapi nggak mengakui, bukan aku, dia kan jatuh sendiri kayak gitu. Pernah ada nggak? Di kelas ini pernah nggak ada yang kayak gitu? Ayo siapa? Ayo, itu namanya nggak jujur sama diri sendiri. Jadi kita itu harus jujur sama diri sendiri, ya. Meskipun orang lain itu menilai kita buruk dalam artian gini ya. Kita baik dan buruknya itu terkadang yang menilai itu bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Betul nggak? Kamu bisa nilai nggak? Aku nih paling ganteng, aku paling cantik, aku paling pinter, aku paling rajin. Kamu bisa nilai kayak gitu nggak? Nggak bisa nggak? Nilai diri sendiri kan yang nilai diri orang lain kan? Misalnya Avita bilang siapa namanya? Siapa cantik banget ya ampun ya gitu. Kan yang menilai siapa kan orang lain. Terus kemudian tuh siapa namanya nih yang ini Destian. Terus Destian dikasih tahu nih siapa namanya? Farel. Dikasih tahu orang, ya ampun Destian ganteng banget loh. Kan dinilai Destian bukan dirinya sendiri tapi orang lain. Kalau Destian menilai dirinya sendiri ganteng berarti ya narsis ya. Oke, nah gitu ya. Jadi kita harus jujur sama diri kita sendiri walaupun itu salah. Jadi kita harus mampu mengakui kesalahan kita, kelemahan kita di depan orang lain walaupun kita berbeda. Ya, itu ya. Kita harus jujur pada diri sendiri, ya, mengakui kelemahan dan kekurangan dan juga kesalahan diri sendiri walaupun orang lain tidak menerima itu. Ya, menjadi diri sendiri itu lebih bagus daripada kamu terus bohong untuk menarik perhatian orang lain. Gitu. Sampai sini paham? Ya, oke lanjut Kak.
Oke, selanjutnya yaitu aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitas rule. Dan di sini nanti fasilitator atau Bapak Vicky akan menjelaskan atau menyebutkan satu identitas. Nah, nanti kalau setelah menyebutkan satu identitas, kalian boleh bergerak maju atau tetap di tempat atau mundur juga, oke? Next, Mbak. Nah, di sini ada yang suka makan jengkol? Ayo, Jujur, ada nggak di sini yang suka makan jengkol? Oke, nggak ada ya? beneran nih nggak ada nih. Nggak ada. Masuk terus. Next, Mbak. Selanjutnya, sulit memaafkan bahkan sering ada perasaan dendam. Oke, sekarang kita berdiri dulu ya. Berdiri. Nah, nanti ini permainannya gini. Kalau Bapak sebutkan siapa yang suka jengkol, mungkin ada yang maju. Kalau maju berarti dia suka, kalau mundur berarti tidak suka. Oke? Ya, perhatikan ya. Jadi apa yang Bapak sebutkan, kalau kalian suka, kalian maju ya, maju ke depan. Kalau tidak suka, nanti kalian mundur. Nah, bisa katakanlah suka nasi goreng. Nah, kalau yang suka silahkan maju, kalau yang nggak suka silahkan mundur. Oke. Siap ya, siap semuanya? Siap. Oke. Siapa yang suka ayam goreng? Ada yang nggak suka di sini? Angkat tangan kalau ada yang nggak suka. Ada yang masih berdiri di tempat atau tidak memberikan pilihan antara tidak suka dan suka? Tidak ada ya. Kemudian es teh. Di sini berarti ada yang tidak suka? Siapa yang tidak suka angkat tangan? Kembali lagi posisi semula lagi dulu. Di sini ada yang masih suka diantar sekolah, diantar sama orang lainnya. Siapa yang nggak suka? Angkat tangan dulu. Jangan suka. Kamu nggak suka? Berangkat sendiri. Mana? Betul, kita berangkat sendiri. Oke. Ada yang ngasih jawaban atau masih ragu-ragu? Jadi tetap posisi semula, nggak ada yang pindah tempat, nggak ada ya. Oke, nah jadi kita itu tidak perlu menutupi identitas diri kita sendiri. Jadi kita kalau sukanya sama es teh, nasi goreng, itu kita welcome aja, terbuka saja sama teman-temannya. Jadi jangan oh aku suka nasi goreng, teman-teman itu pasti bully. Jadi nanti kalau ditanya teman-teman, aku sebenarnya nggak suka sama nasi goreng. Nah, jangan kayak gitu ya. Jangan menutupi identitas diri kalian sendiri. Oke? Oke. Selanjutnya di sini ada yang tahu bubur? Tahu. Siapa yang sekarang yang bubur tim diudak silahkan ke depan atau diaduk
ya diaduk, kemudian tim bubur yang nggak diaduk silahkan ke belakang. Oke, yang makannya suka diaduk dulu siapa? Nah, diaduk silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Yang diaduk silahkan angkat tangan dulu yang diaduk. Angkat tangan dulu. Itu yang diaduk angkat tangan yang tinggi. Yang suka diaduk, Yang suka berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak suka diaduk angkat tangan. Nah, di sini banyak yang tidak suka diaduk. Nah, jadi ada perbedaan kan, ada teman-teman yang suka buburnya diaduk dan ada juga teman-teman yang buburnya diaduk. Nah, jadi dalam kelompok itu pasti ada perbedaan. Nah, jadi perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk kita mengetahui diri kita sendiri. Jadi kita kalau sama teman-temannya nggak usah menutupi identitas diri kita sendiri ya. Oke, paham ya? Paham. Oke, selanjutnya silahkan duduk dulu. Tadi coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu ada beberapa kategori identitas yang sesuai dengan identitas Anda. Yang kedua, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda tapi Anda ragu untuk mengakuinya? Yang ketiga, dari semua identitas tadi mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Nah, yang pertama yaitu ada beberapa kategori yang sesuai dengan identitas. Nah, tadi sudah disebutkan ada nasi goreng, ada yang es teh, kemudian ada yang bubur, terus ada yang ayam goreng. Nah, tadi kan ada yang berbeda-beda dari kalian semua. Ada yang suka ayam goreng, ada yang tidak suka ayam goreng, ada yang suka es teh, ada yang tidak suka. Nah, itu jadi ada perbedaan dari identitas kalian sendiri. Kemudian yang kedua, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda tapi Anda ragu untuk mengakuinya? Nah, ini jadi tadi kalau kalian tidak suka bubur diaduk tapi kalian tidak angkat tangan, terus kalau kalian tidak suka ayam goreng kalian tidak maju ke depan. Nah, itu sama saja Anda teman-teman adik-adik ini tidak mengakui terhadap dirinya atau menutupi identitas diri dari adik-adik semuanya. Jadi kalau kita mengakui identitas diri kita sendiri, maka kita akan lebih welcome lagi terhadap lingkungan kita. Dan ketiga yaitu dari semua identitas tadi mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda. Jadi dari identitas tadi apakah Mbak Vita malu untuk mengakui identitasnya atau ragu-ragu atau tidak malu? Nah, Mbak Vita tidak malu terhadap identitas dirinya, seperti tadi suka makan ayam goreng, es teh dan lain sebagainya. Kemudian ini Mbak siapa? Mbak Alfa. Apa? Alfa. Ya, Mbak Alfa. Tadi sudah disebutkan. Nah, apakah Mbak Alfa malu terhadap dirinya atau tidak malu terhadap identitas dirinya? Oke, nah tidak malu. Jadi teman-teman semuanya, kita itu jangan malu terhadap diri kita sendiri. Semua memiliki perbedaan, tapi perbedaan itu tidak untuk memecah, tapi di setiap perbedaan itu untuk
menyatukan kita semua. Dengan perbedaan akan membuat kita menjadi kuat. Oke, selanjutnya Pak. Oke, sekarang lihat video ini ya. Tahu nggak? Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka termasuk dari SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan pesan berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru yang siswa pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu ribet sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas keluarga, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dengan satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika berkelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Selanjutnya lanjutin ya. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai banyak identitas. Ada identitas yang dapat dirubah, ada identitas yang tidak dapat dirubah. Yuni, Ya. seorang siswi di sebuah SM. Kemudian ada identitas yang kurang penting dan ada identitas yang sangat penting. Contoh identitas yang tidak bisa dirubah apa? Contohnya, saya tahu. Nah, salah satu KTP, di dalam KTP ada apa? Nama, tanggal lahir. Tanggal lahir, agama. Mungkin kalau agama bisa ganti-ganti, mungkin nama kadang ada saya ganti. Yang paling nggak bisa dirubah itu apa? Tanggal lahir itu kan. Itu identitas termasuk yang tidak bisa dirubah. Kemudian identitas yang dapat dirubah apa saja contohnya? Nah, mungkin jarang sekarang yang tidak dirubah. Amira. Nah, jadi ada identitas yang bisa dirubah. Kemudian ada identitas yang sangat penting. Apa identitas yang sangat penting? Saya tahu identitas yang sangat penting. Yaitu tadi nama. Nama termasuk identitas yang sangat penting. Kalau tidak punya nama, mau manggilnya gimana? Terus ada identitas yang tidak penting. Contohnya seperti apa? Saya tahu. Identitas yang tidak penting. Contohnya seperti saya suka es jeruk. Ya itu tidak penting buat diri sendiri saya. Kalian nggak penting buat kalian ya seperti itu contohnya. Terus nah, kemudian welas asih pada diri sendiri ya, atau self compassion. Yang pertama adalah
narsisme, mengagumi diri secara berlebihan. Itu namanya apa? Narsisme. Jadi kita sama diri sendiri itu terlalu berlebihan, terlalu pede. Contohnya dikit-dikit foto selfie. Karena apa? Karena kita merasa kita cantik, kita ganteng dan sebagainya. Itu salah satu bentuk narsisme. Kemudian fanatisme, kebanggaan yang berlebihan kepada suatu kelompok. Tapi kalau contoh, ada yang suka lihat bola? Bola, apalagi kalau timnas main, nah itu salah satu bentuk kebanggaan. Fanatisme itu namanya salah satu bentuk kebanggaan, fanatis terhadap apa? Tim nasional Indonesia. Kemudian apa? Celebrity, mengasihani diri secara berlebihan. Dia merasa, wah nanti kalau saya nggak mau, contohnya saya nggak mau pergi jauh, panas-panas nanti nggak saya hitam. Nah itu terlalu mengasihi diri sendiri, terlalu berlebihan. Yang terakhir adalah playing victim, menempatkan diri sebagai korban. Nah dia merasa apa? Merasa menjadi korban terus. Contoh, padahal nggak diapa-apain temennya, tapi dia merasa dibully, Padahal temennya cuma ngomong biasa, mungkin di grup, ada grup WhatsApp. Nah, mungkin ada di grup WhatsApp, tapi cuma di komen biasa, berapa namanya, bercanda sama temennya. Tapi dia malah merasa tersakiti, merasa dibully sama satu kelas. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dari playing victim. Nah, jadi intinya apa? Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sewajarnya saja. Oke. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Birta. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat masing-masing, kalau standar orang Denmark itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsung. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself.
Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, dari video ini tadi menjelaskan tentang menjadi versi terbaik dari diri. Nah, di kelas 5C ini ada yang merasa tidak percaya diri? Ada? Yang ada tunjuk tangan? Dari yang dijelaskan video tadi, ada yang tidak merasa diri terhadap penampilan, prestasi, ataupun yang lainnya? Ya, Mbak Ola kenapa? Tidak percaya diri terhadap apa? Prestasi. Yang lain? Ada? Mas Febrian? Udah cuma Mbak Ola aja? Yang lainnya? Gak ada ya? Nah, yang slide selanjutnya yaitu The Golden Rule. Ada satu rumus yang sama dan ditemukan dalam semua agama dan budaya. Nah, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Nah, seperti perbedaan agama, ras, suku, budaya. Nah, di kelas 5C ini adakah yang tidak mencintai temannya? Ada? Nah, di sini mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Oke? Jadi semuanya 5C mencintai? Mencintai. Ya. Selanjutnya Mbak. Oke, yang selanjutnya ya, pengaplikasian. Ayo buat tindakan konkret. Yang pertama, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Sekarang Bulamen minta sama semua anak kelas 5C ucapkan terima kasih ke dirinya masing-masing sambil megang dadanya. Dadanya dulu. Diikutin Bulamen ya. Terima kasih. Nama kalian masing-masing. Sebut sudah. Terima kasih Ola. Terima kasih kan kalau bapak gini. Terima kasih Amelia. Silakan kalian sebut namanya masing-masing. Terima kasih sudah mau belajar dengan dia. Terima kasih sudah selalu bersemangat sekolah. Terima kasih tidak putus asa untuk belajar. Terima kasih sudah mau berbaik dengan diri sendiri dan juga temannya. Baik dengan diri sendiri atau temannya. Yang kedua, nanti kalau kalian udah pulang, ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat atau orang yang kalian sayangi. Contohnya orang tua kalian atau kakaknya, mungkin kakaknya kalau misalnya ada kalian ada tugas, kakaknya bantuin kalian kerjain tugas. Kalian bisa nanti ucapin terima kasih ya, Ibu, Ayah, terima kasih ya, baik sama kakak. Terima kasih sudah mau membiayai kakak sekolah. Terima kasih sudah mau membelikan kakak buku, pulpoin, kasih uang jajan setiap hari. Ya kan? Terima kasih ya, kalian sudah bekerja keras untuk kakak atau untuk adik. Yang selanjutnya yaitu kalian silahkan ucapkan terima kasih ke teman kalian yang kalian anggap sudah banyak membantu kalian. Misalnya kalau kalian ada tugas,
tidak marah-marah, padahal aku sangat bandel di kelas. Sudah sabar sama aku, walaupun aku di kelas suka dibilangin, suka lari-larian, suka lupa mengerjakan tugas, suka nyontek tugas temennya. Ayo, udah guys, nanti bilang terima kasih dan maaf dulu ya. Oke, selanjutnya Mas. Pengaplikasian yang kedua yaitu galeri diri. Buatlah galeri diri, tidak usah dibuat seperti ini. Coba sekarang kalian bisa tuliskan saja. Ada kertas nggak ya? Ada kertas. Kalian bisa tuliskan saja di kertas nama kalian, asal suku tahu nggak? Suku Jawa. Di sini ada yang dari luar Pulau Jawa? Nggak ada, dari Jawa semua kan? Tulis nama kalian, asal suku Jawa. Terus agama kalian. Ada yang nggak Jawa? Nama kalian silakan ditulis. Namanya. Dulu namanya. Ya, nama lengkap. Nanti kasih ke Bu Amel ya. Terus asal sukunya dari suku Jawa. Ada yang dari luar? Ada yang dari luar Jawa enggak? Semua kan? Sukunya Jawa. Saya Susuan. Asal suku Jawa. Terus dari suku agama. Hobi kalian apa? Barangkali ada yang hobi. Tulis semua hobinya. Oke. Ya semua TikTok jangan hobi. Hobinya main EPP. Hobi bagus-bagus dong. Hobi. Main EPP. Kalian ceritakan keinginan kalian dalam tahun ini. Pasti punya keinginan semua kan? Terus kalian ceritakan keinginan kalian. Ceritakan, kamu pengen apa di tahun ini? Semua apa, Bu? Terus hobi kalian. Kamu apa di tahun ini? Udah? Dulu ya. Keinginanmu apa di tahun ini? Udah ya? Oke, sambil kalian menyelesaikan tulisannya, keinginanmu apa? Habis kalian menyelesaikan tulisannya, Amel sama teman-teman tutup dulu ya presentasinya. Udah sampai di sini, sampai doakan sambil kalian nulis ya. Bapak tutup dulu ya. Sekian presentasi hari ini dari
dimaafkan ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto.